Hari itu, aku duduk di tepi ranjang dengan kepala penuh tanya. Semua yang kuusahakan selama ini terasa sia-sia. Rencana yang sudah kususun matang hancur begitu saja di depan mata. Aku merasa gagal, seolah dunia berhenti peduli padaku. Bayangan tentang masa depan yang dulu terasa begitu jelas, kini berubah kabur. Dalam diam, aku hanya bisa menatap langit-langit kamar, mencoba menenangkan hati yang sedang berperang dengan kenyataan. Aku ingat betapa semangatnya aku dulu. Setiap hari belajar, berdoa, berharap, menuliskan mimpi di catatan kecil. Aku percaya selama aku berusaha keras, semuanya akan berjalan sesuai rencana. Tapi ternyata tidak semudah itu. Saat pengumuman datang, namaku tidak ada di daftar itu. Rasanya seperti ditampar kenyataan. Aku menatap layar lama sekali, berharap ada kesalahan, tapi tidak. Aku benar-benar gagal. Dan saat itu, yang paling sulit bukan menerima kegagalan, tapi menerima bahwa aku sudah melakukan segalanya, namun hasilnya tetap tidak seperti yang kuinginkan. Hari-hari setelah itu terasa berat. Aku mulai menjauh dari orang-orang. Aku tak ingin menjelaskan apapun. Setiap kali seseorang bertanya, "Bagaimana hasilnya?" hatiku terasa ditusuk. Aku tersenyum palsu, berkata, "Gak apa-apa," padahal dalam hati aku berteriak. Aku merasa seperti tidak berguna, tidak cukup pintar, tidak cukup kuat. Aku menyalahkan diri sendiri, bahkan menyalahkan Tuhan. Kenapa aku? Kenapa bukan orang lain? Pertanyaan itu terus bergema dalam kepalaku, tanpa jawaban. Namun, waktu berjalan, dan perlahan aku mulai sadar bahwa mungkin ada alasan di balik semua ini. Aku mulai menyadari bahwa hidup tidak selalu tentang berhasil atau gagal, tapi tentang bagaimana kita bertumbuh di antara keduanya. Kegagalan bukan akhir, tapi pintu menuju sesuatu yang belum kita pahami. Aku mulai mencoba berdamai dengan kenyataan, walau hati masih sering berontak, karena di dalam setiap luka ternyata ada pelajaran yang sedang menunggu untuk ditemukan. Suatu hari, aku bertemu seseorang. Ia bercerita tentang kegagalannya juga, lebih besar dari yang aku alami. Tapi cara dia tersenyum ketika menceritakan semuanya membuatku terdiam. "Aku dulu juga marah sama Tuhan," katanya. "Tapi sekarang aku bersyukur, karena kalau aku berhasil dulu, aku nggak akan sampai di tempat yang sekarang." Kalimat itu sederhana, tapi dalam. Sejak saat itu, aku mulai belajar melihat hidup dari sisi lain. Mungkin benar, apa yang kita anggap buruk hari ini bisa jadi hal terbaik yang Tuhan rencanakan untuk kita esok hari. Perlahan aku mulai membuka diri. Aku mulai menulis lagi, menggambar, melakukan hal-hal kecil yang dulu membuatku bahagia. Aku berhenti menuntut hidup untuk selalu sesuai keinginanku dan mulai belajar menikmati setiap langkah. Rasanya damai meski sederhana. Aku belajar bahwa kedamaian bukan datang dari hidup yang selalu sesuai rencana, tapi dari hati yang mau percaya bahwa semua rencana Tuhan pasti indah pada waktunya. Tahun berganti, dan tanpa aku sadari, jalan hidupku mulai berubah arah. Aku diterima di tempat yang tidak pernah aku bayangkan sebelumnya. Lingkungan yang baru, orang-orang yang baik, dan pengalaman yang justru membentukku menjadi pribadi yang lebih kuat. Aku belajar banyak hal tentang kesabaran, tentang ikhlas, tentang percaya meski tak mengerti. Dan di titik itu, aku mulai paham, mungkin inilah mengapa dulu rencanaku gagal. Karena Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar daripada yang kupikirkan. Kini, setiap kali aku mengingat masa lalu, aku hanya bisa tersenyum. Aku tak lagi marah, tak lagi kecewa. Aku justru bersyukur. Karena kalau semua berjalan sesuai rencanaku dulu, aku tidak akan belajar sedewasa ini. Aku tidak akan mengenal diriku sedalam sekarang. Kadang, Tuhan memang tidak mengabulkan doa kita bukan karena Dia tidak sayang, tapi karena Dia tahu ada yang lebih indah menunggu, hanya saja belum waktunya. Hidup tidak selalu berjalan sesuai keinginan, tapi percayalah, takdir Tuhan selalu lebih sempurna dari rencana manusia. Mungkin sekarang kamu sedang kecewa, merasa gagal, merasa tidak berarti. Tapi suatu hari nanti, kamu akan melihat ke belakang dan berkata, "Oh, jadi ini alasannya." Saat itu tiba, kamu akan tersenyum. Bukan karena semua menjadi mudah, tapi karena kamu akhirnya mengerti, ketika semua rencanamu gagal, ternyata Tuhan sedang menulis cerita yang lebih indah darimu sendiri. Terima kasih.
Bukan hanya karena kamu sudah menonton video ini sampai akhir, tapi karena kamu sudah meluangkan waktu dari hidupmu untuk singgah sejenak di tempat kecil ini. Di tengah padatnya hari, mungkin kamu bisa memilih video lain, tapi kamu memilih untuk tetap di sini. Dan itu bukan hal kecil bagi kami. Karena setiap satu penonton seperti kamu berarti satu hati yang mau mendengar, mau merasakan, dan mau tumbuh bersama. Kami tahu, dunia digital penuh dengan suara-suara yang berlomba untuk diperhatikan. Tapi, kamu memilih untuk berhenti sejenak di sini. Dan itu membuat kami ingin terus belajar, terus berbenah, terus berkarya dengan hati. Terima kasih untuk setiap komentar hangat, setiap jempol kecil, dan bahkan setiap kritik yang jujur. Semua itu jadi bahan bakar kami untuk terus melangkah. Jika video ini menyentuhmu, jangan lupa sebarkan. Bukan untuk angka, tapi supaya mungkin ada satu hati lain di luar sana yang juga butuh pengingat ini. Karena di balik layar, kami juga manusia yang sedang belajar, sama seperti kamu. Sekali lagi, dari hati yang paling dalam, terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya, dan semoga ketenangan, kebahagiaan, serta cahaya selalu menyertai langkahmu.